Ajeng Mengsemeton Sarang Sami, Berita Bali hari ini hadir kembali di hadapan Anda bersama saya, Cynthia Ari. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim Basarnas masih mencari seorang nelayan warga Banjar Kuta Pangkau, Batu Nunggal, Nusa Penida, yang dinyatakan hilang sejak akhir pekan lalu. Klub mobil klasik di Bali menjajal ekspedisi dari Denpasar, Bali hingga ke Sabang, Aceh. Usai mengalahkan Garuda United U17 di laga internasional Youth Championship 2023 di Bali, para pemain muda Barcelona Juvenil A menyempatkan diri menikmati keindahan Pulau Dewata. Tim Basarnas masih mencari seorang nelayan warga Banjar Kuta Pangkau, Batu Nunggul, Nusa Penida yang sejak Sabtu pekan lalu dinyatakan hilang. Ikadek Rai Juli Parcite terakhir bertolak dari perairan timur laut Nusa Penida sekitar pukul 4 pagi. Namun sejak itu pria berusia 37 tahun tersebut tidak kembali. Warga kemudian menemukan jukung milik korban terapung di perairan Sebaya, Nusa Penida. Basarnas Bali mengerahkan 5 orang anggota untuk mencari korban dengan rubber boat dan 3 anggota lainnya dengan menggunakan rigid inflatable boat dari Pelabuhan Benoa. Namun pencarian terkendala gelombang tinggi dan angin kencang. Pada proses pencarian kami terkendala cuaca sangat tidak mendukung, angin kencang, alun cukup tinggi di seputaran penemuan sampahan tersebut. Alun 2-3 meter. Kemudian kami juga terkendala tidak tahu pasti tempat nelayan itu hilang. Apakah masih berdekatan dengan posisi ditemukannya jukung atau lebih jauh dari lokasi tersebut. Namun sampai saat ini, sore ini, untuk hasil pencarian masih nihil. Basarnas dan BPBD sampai saat ini masih melakukan pencarian di seputaran area di mana korban diduga tenggelam. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Kelungkung. Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Sambangan di Sukasada Buleleng tidak bisa belajar dengan nyaman. Pasalnya, sekolah mereka dipagari bambu dan balok. Sengketa lahan yang berkepanjangan menyebabkan siswa yang tidak tahu persoalan menjadi korban. Satpol PP dan petugas Disdikpora Sabtu pekan lalu akhirnya mendatangi sekolah dan membongkar bambu dan balok yang dipasang sejak 2 minggu lalu. Karena bisa membahayakan siswa, karena menurut kabar seorang siswa sempat terluka terkena sayatan bambu. Sejak tahun 2016, pengelola sekolah ini bersengketa dengan salah seorang warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Akibat sengketa, sekolah jadi terbengkalai dan mengganggu proses belajar mengajar. Pemerintah saat ini terus berusaha melakukan mediasi, namun belum membuahkan hasil. Niki mungkin hampir 2 minggu kalau tidak salah nih. Nah, kemarin ada pemasangan, terus kami surat dinas pendidikan bahwa ada gangguan fasilitas sekolah. Jadi kapi hal itu ada kelanjutan, anak kami di sekolah ada kena sepaku kapinya, luka berkaitan itu, ada pembongkaran lah dari keluarga. Namun dari oknum yang mengklaim itu lagi membuat kemagaran yang meresahkan. Pada akhirnya ada konflik di sekolah. Pengelola sekolah akan mengantisipasi agar pemblokiran tidak terulang dan berencana memperbaiki sekolah karena tertunda akibat sengketa lahan. Kita sudah mengusulkan nanti untuk upaya rehab di tahun 2024, penanggalan 2024. Jadi karena ada aset
Jadi aset yang sudah berdiri kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dan ada kewajiban dari Bisikpora untuk melakukan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan yang kita lakukan nanti berupa rehabilitasi yang sudah diajukan di anggaran 2024. Kondisi bangunan SD Negeri 2 Sambangan sangat memprihatinkan. Bagian atap sekolah rusak dan membahayakan siswa. Sementara perbaikan beberapa kali tertunda karena masih bersengketa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Hari libur Galungan dimanfaatkan warga untuk berwisata. Salah satu yang ramai dikunjungi warga adalah Alas Kedaton di Kabupaten Tabanan. Selama masa libur Galungan, pengunjung terus mendatangi tempat ini untuk melihat ribuan monyet. Alas Kedaton sempat ditutup selama 3 tahun saat COVID-19 melanda. Namun setelah dibuka kembali, rata-rata setiap hari ratusan wisatawan mengunjungi tempat ini. Umumnya wisatawan asing. Saat libur Galungan, jumlah pengunjung mencapai ribuan orang, sebagian besar warga dan wisatawan lokal. Mereka yang sering ke Bali tentu sudah tidak asing dengan objek wisata ini. Karena sejak tahun 90-an, Alas Kedaton sudah dikenal luas. Pasca pandemi, kita memang mengalami tingkat kunjung yang luar biasa. Setelah masa pandemi, kita sempat tidak beroperasi kurang lebih selama 3 tahun. Diawali dengan hari raya sekarang ini, kunjungan khususnya untuk lokal itu sangat luar biasa. Bahwa kita targetkan untuk hari ini Manis Galungan itu kita minimalkan itu sampai 1.000 kunjungan. Kalau untuk kunjungan rata-rata asing, kalau kita lihat dari bulan Juli kemarin itu sudah mencapai rata-rata 100 orang per hari. Selain melihat monyet, pengunjung juga bisa melihat dari dekat kelelawar besar dan alam hutan yang masih asri. Karena dekat dari rumah dan kebetulan anak suka dengan monyet, untuk melatih gininya dia aja sih, keberanian kayak gitu. Saat ini di Alas Kedaton ada sekitar 2.500 monyet dan mereka sudah jinak karena sering bertemu dengan manusia. Dan sejak dulu mereka adalah penghuni kawasan hutan Alas Kedaton. Dengan ditemani pemandu, pengunjung bisa melihat tingkah pola lucu hewan primata ini. Bahkan bisa langsung memberikan monyet makanan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.